pada percobaan ini kita akan membuktikan kalau gas oksigen dan CO2 itu bisa dibuat dengan menggunakan reaksi kimia. Nah, untuk membuktikannya kita nanti akan menggunakan uji bakar. Seperti yang kita ketahui, untuk pembakaran itu membutuhkan oksigen, sedangkan CO2 bisa menghambat pembakaran. Kita akan lakukan percobaannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama kita membutuhkan soda kue, kemudian cuka dapur, kemudian kita juga membutuhkan larutan H2O2 hidrogen peroksida. Tapi di sini karena tidak memiliki, maka saya ganti dengan larutan vanis yang juga mengandung hidrogen peroksida. Kemudian juga ada PK, kalium permanganat, yang akan kita butuhkan. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita tambahkan kalium permanganat ke dalam larutan H2O2. Karena kalium permanganat adalah katalis, maka cukup sedikit saja kita tambahkan. Bisa kita tutup agar gas yang dihasilkan tidak keluar. Kemudian untuk larutan kedua, kita bisa membuat CO2 dengan menumpahkan larutan cuka ke dalam soda kue. Agar gasnya tidak keluar. Sekarang kita coba uji. Sebelumnya saya akan menginformasikan untuk larutannya di sini, ini adalah mekanisme membentuk CO2 di mana bisa mendapatkan CO2 dari reaksi antara soda kue dan juga larutan cuka. Sedangkan di sini akan menghasilkan oksigen dengan menggunakan reaksi antara hidrogen peroksida dan juga kalium permanganat. Tapi di sini mungkin agak sedikit lambat reaksinya karena hidrogen peroksida yang seharusnya murni saya ganti di sini dengan menggunakan larutan vanis yang hanya mengandung hidrogen peroksida. Semoga saja percobaannya bisa menghasilkan nantinya. Kita bisa lakukan uji bakar dengan menggunakan stik es krim. Di sini stik es krim yang masih ada nyala api, kita masukkan sini dan mati. Terbukti jika ternyata pada reaksi ini menghasilkan CO2, di mana CO2 menghambat pembakaran. Terbukti dengan api yang tadi ada menjadi padam. Sekarang kita uji untuk gas oksigen apakah berhasil dibentuk dengan menggunakan hidrogen peroksida yang diganti dengan vanis. Kita coba. Oke. Di sini terbukti api tidak padam. Dan jika kita taruh ke dalam, apinya membesar, artinya di dalamnya mengandung oksigen. Tapi memang tidak sebanyak jika kita menggunakan hidrogen peroksida asli. Sekarang kita cek jika dia adalah bara api, apakah mampu dinyalakan atau tidak jika ditaruh ke sini. Nah, ternyata untuk menghidupkan bara api, hasil reaksi antara hidrogen peroksida yang tidak murni yang didapat dari vanis dengan kalium permanganat tidak dapat menyalakan bara apinya. Pada percobaan kali ini kita akan membuktikan jika perubahan bilos itu dapat diamati dengan perubahan warna. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kita membutuhkan kalium permanganat atau PK. Kemudian kita membutuhkan larutan NaOH sebagai basa kuat. Kemudian kita juga membutuhkan vanis sebagai pengganti H2O2. Kemudian kita juga membutuhkan visal sebagai pengganti HCl. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus memanaskan kalium permanganat. Gunakan penjepit. Kita panaskan perlahan-lahan. Pemanasan hanya dilakukan di ujung api saja. Jika kita mendengar akan ada suara kretek-kretek, ini membuktikan jika reaksi kimia akibat pemanasan sedang berlangsung pada kalium permanganat.
Jangan khawatir dengan bunyinya. Salah satu tips saat menggunakan pemanas dan juga tabung reaksi, usahakan ujung tabung reaksi berada jauh dari sistem pernapasan kita dan juga orang-orang di sekitar untuk menghindari bahaya. Kita lakukan uji api. Di sini kita gunakan stik es krim. Ada bara api di sini. Saat kita masukkan bara api, belum terdapat reaksi. Kita panaskan lagi. Oke, ada api. Ini menandakan kalau dari hasil pembakaran menghasilkan oksigen. Kita coba lagi. Apinya masih menyala, artinya masih ada oksigen yang dihasilkan. Kita lanjutkan pembakaran sehingga tidak ada lagi oksigen yang dihasilkan. Kita coba. Masih ada nyala api. Artinya masih ada oksigen di dalamnya. Kita cek lagi. Masih ada nyala api. Nah, di sini tidak ada lagi nyala api, artinya reaksinya sudah hampir selesai, sudah hampir habis. Kita biarkan sebentar untuk memastikan jika reaksi kimia yang terjadi pada kalium permanganat saat dipanaskan benar-benar sudah berakhir. Jika sudah tidak ada suara kretek-kretek, artinya pembakaran sudah berakhir. Lampunya bisa kita matikan. Kita pindahkan kalium permanganat yang sudah kita bakar, kita panaskan ke dalam mortar. Dan kita lakukan percobaan lainnya. Di hadapan saya sudah ada larutan kalium permanganat yang berwarna ungu. Pada keadaan normal, larutan kalium permanganat ini memiliki bilangan oksidasi 7+. Nah, di hadapan saya ada larutan NaOH. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan larutan NaOH ini jika kita beri sedikit kalium permanganat yang tadi sudah kita panaskan. Kita lihat. Di sini terjadi perubahan warna. Yang tadinya bening berubah menjadi warna hijau. Reaksi ini akan terjadi. Kenapa? Karena NaOH ini merupakan basa kuat yang jika bertemu dengan kalium permanganat yang sudah dioksidasikan akan menimbulkan warna hijau. Dan bilangan oksidasi pada larutan ini adalah positif 6. Nah, sekarang kita lihat jika larutan ini diberikan kondisi yang lain. Kita bagi larutannya jadi 2 bagian. Jika kita bagi, artinya ini adalah kita memiliki larutan yang sama konsentrasinya. Nah, larutan ini kita tambahkan dengan CO2. CO2 bisa kita dapatkan dari larutan penyegar seperti ini, dan sari, atau bisa juga dalam bentuk yang tablet. Kita tambahkan ke dalamnya. Kita lihat reaksinya. Kalau kita perhatikan akan muncul warna kecoklatan. Ada warna kecoklatan.
Oke. Reaksi kedua ini menandakan bilangan oksidasinya sudah berubah lagi. Jika tadi dari 7 ke 6 berubah menjadi hijau, sekarang dia sudah positif 4, warnanya kecoklatan. Nah, sekarang kita akan membuktikan ada perubahan langsung lagi jika larutan kalium permanganat kita tambahkan dengan larutan vanis dan juga larutan piksal 1:1. Kita coba. Setelah kita lihat apa hasilnya, ternyata warnanya bening. Untuk larutan yang berwarna bening, dia memiliki bilangan oksidasi positif 2. Jadi terbukti, jika bilangan oksidasi berubah mengalami penurunan atau kenaikan, maka dapat kita lihat dengan perubahan warna sebuah larutan. Percobaan kali ini akan dilakukan adalah percobaan uji amilu. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kita membutuhkan beras, kemudian betadin, kemudian kita juga membutuhkan vitamin C. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah teteskan betadin ke dalam gelas. Kita teteskan. Kemudian kita aduk. Dapat kita lihat warna berasnya berubah menjadi hitam. Nah, hal ini menandakan kalau di dalam beras ini mengandung amilum. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada betadin terdapat kandungan iodin. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan beras yang sudah berwarna hitam ini jika kita tambahkan dengan vitamin C. Kita akan tambahkan vitamin C. Tambahkan vitamin C secukupnya. Kita aduk kembali. Bisa dilihat kalau beras sudah mulai berubah menjadi putih kembali. Kenapa demikian? Karena iodin yang tadi itu akan berikatan dengan vitamin C sehingga beras kembali putih seperti semula. Demikian percobaan pertama tentang uji amilum.